ia meminta suaminya memilih. Dengan pengisi suara senseng, selamat mendengarkan. Mas, kalau seperti ini caranya aku tidak mau tinggal di sini lagi. Laura menyeka air mata lalu beranjak meninggalkan ruang makan dengan hentakan kaki cukup keras. Laura, tunggu. Panggilan Arlan sama sekali tidak diindahkan oleh Laura. Arlan menghunus tatapan tajam yang seolah mampu membuat tubuh Maisha terbelah menjadi dua bagian. Belum pernah sebelumnya Maisha mendapatkan tatapan tajam seperti ini dari suaminya. Maisha, kita harus bicara nanti. Arlan mendorong mangkuk sup dengan kasar, kemudian pergi begitu saja meninggalkan Maisha. Sementara Maisha hanya diam di tempatnya berdiri, menatap nanar hidangan yang tersedia di meja. Masakan kesukaan Arlan yang diharap mampu mendekatkan mereka justru menjadi bumerang baginya. Tubuh Maisha pun yang mendadak lemas. Tuduhan Arlan menciptakan perih dan sesak tak terkira. "Non, ada apa sih?" tanya Bi Wiwin. Sontak Maisha tersadar dari lamunan dan menyeka ujung matanya. "Katanya supnya Laura pedas, Bi." "Kok bisa sih? Mbak Maisha tidak pakai merica atau bubuk cabai kan?" Maisha hanya menggeleng pelan, sebisa mungkin menahan agar air mata tak jatuh membasahi pipi. Bi Wiwin meraih mangkuk sup bekas Laura dan mencicipi. Wanita berusia 45 tahunan itu pun merasakan sensasi pedas pada kuah sup yang diseruputnya. Iya Non, pedas banget malah ini. Kayaknya bubuk cabenya kebanyakan." "Tapi saya tidak memasukkan apa-apa ke dalam sup itu, Bi." Bibi tahu Non Maisha tidak salah. Keduanya saling tatap. Terlihat kerutan tipis di dahi Bi Wiwin. Apa jangan-jangan Non Laura yang masukin sendiri? Tapi buat apa? Kan katanya dia alergi cabai. "Saya tidak tahu, Bi. Biarkan saja." Toh, untuk saat ini Arlan lebih mempercayai Laura dibanding dirinya. Tapi nanti dan Arlan salah paham sama Non Maisha. Maisha hanya menyahut dengan desahan napas panjang, lalu beranjak meninggalkan ruang makan menuju kamarnya sendiri. Bi Wiwin pun menatap ibah punggung sang majikan. Meskipun Maisha berusaha tegar, tetapi Bi Wiwin dapat melihat betapa wanita itu menahan tangis. Kasihan Non Maisha. Di sisi lain, Laura sedang terisak-isak di kamar, mengeluarkan semua pakaian dan memasukkan ke dalam koper. Arlan datang dan mencoba menahannya. "Lepaskan aku, Mas. Aku mau pergi dari sini." Laura menepis tangan Arlan. Jangan gegabah, Laura. Masalah tidak akan selesai dengan kamu pergi. "Tapi setidaknya dengan pergi dari sini, aku tidak perlu diperlakukan seperti tadi. Hari ini dia masukin bubuk cabai, besok bisa saja dia memasukkan racun." Laura, "Lepas." Bujukan Arlan sama sekali tidak berpengaruh bagi Laura. Ia tetap mendesakkan pakaian-pakaiannya ke dalam koper. mungkin Maisha tidak sengaja memasukkan cabai ke makanan kamu. "Tidak sengaja kamu bilang. Sejak awal istri kamu itu memang sudah tidak menyukai aku, Mas. Kamu ingat di bandara? Dia memberi aku teh dan aku sakit perut setelahnya. Dan tadi dia melakukannya lagi dengan memasukkan bubuk cabai ke dalam makanan aku. Padahal aku punya alergi bubuk cabai dan aku sedang hamil. Bagaimana kalau terjadi apa-apa dengan anak kita?" Sungutan panjang Laura itu membuat Arlan ikut meradang. Ia memeluk Laura dan mengusap rambutnya dengan penuh kelembutan. Kamu sabar ya. Aku akan bicara dengan Maisha setelah ini. "Aku tidak mau, Mas. Lebih baik aku pergi dari sini." Ia mendorong dada lelaki itu hingga pelukan terurai. "Memang tidak baik kalau dua istri tinggal satu atap." Laura, kalau kamu seperti ini sama saja menyulitkan posisiku. Ayo kita bicara baik-baik dengan kepala dingin. Tatapan tajam seketika diarahkan Laura kepada suaminya itu, diiringi air mata yang semakin deras. "Aku tidak mau, Mas. Sekarang aku minta kamu pilih antara aku atau Mbak Maisha. Kalau Mas pilih Mbak Maisha, maka aku yang akan pergi. Sebaliknya, kalau Mas pilih aku,
maka Mbak Maisha yang harus angkat kaki dari rumah ini. Ucapan Laura berhasil menempatkan Arlan dalam dilema besar. Lelaki itu hampir tak percaya bahwa Laura bisa menuntut hal semustahil ini. Laura, aku tidak mungkin bisa memilih satu di antara kalian. Tolong mengerti posisiku. Kenapa tidak bisa, Mas? Aku sudah mengandung anak kamu, dan aku butuh kamu. Sedangkan Mbak Maisha hanya masa lalu di dalam kehidupan kamu. Dia bisa hidup dengan baik meskipun tanpa kamu karena dia seorang dokter. Setelah mengucapkan kalimat panjang itu, Laura mengempas tubuhnya di tempat tidur dan terus menangis. Arlan tak tahu harus berbuat apa sekarang. Atau, apa memang kamu lebih memilih Mbak Maisha dibanding aku? Tuduhnya kemudian, hela napas Arlan terdengar berat. Kesabarannya mulai terkikis. Dia berjongkok di hadapan Laura dan menggenggam tangannya. Ini bukan tentang memilih siapa. Arlan mulai frustrasi. Kalau begitu, aku akan bicara dulu dengan Maisha. Dia akan melakukan apapun untuk membuatmu meninggalkanku. Ketus Laura lagi. Itu tidak akan terjadi, Laura. Aku tidak akan meninggalkanmu untuk alasan apapun. Arlan berdiri dari posisi berjongkoknya. Tunggu di sini. Aku akan beri pengertian kepada Maisha dan meminta dia agar minta maaf sama kamu. Tanpa menunggu lagi, Arlan beranjak meninggalkan kamar. Laura hanya menatap punggung suaminya yang kemudian menghilang di balik pintu. Seolah senyum tipis terbit di sudut bibir wanita itu, seolah benar-benar terpuaskan. Ia menyeka ujung matanya yang basah. Maisha sedang berdiri di depan cermin demi memastikan penampilannya cukup baik. Sekarang ia sedang bersiap-siap untuk berangkat ke rumah sakit. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Maisha segera beranjak dan membukanya. Tampak Arlan berdiri di ambang pintu dengan wajah datar. Sejenak, lelaki itu menatap Maisha yang sudah tampak rapi. Terlihat sangat manis dengan riasan tipis dan hijab. Apa kamu punya waktu sebentar? Aku mau bicara. Ucap Arlan. 刚离婚，放心，姐姐现在单身。 Maisha menganggukkan kepala. Dia sudah menebak apa tujuan kedatangan Arlan ke kamar. Masuk, Mas. Pertama kali memasuki kamar itu, Arlan terpaku di tempat. Beberapa foto mesra antara dirinya dan Maisha menjadi sambutan pertama 快 baginya. 结束，姐姐要给你 Tiba-tiba 带 ada 红 bayangan 包钱。 tersamar menghantam pikirannya bertubi-tubi. Entah mengapa Arlan merasa tidak asing dengan kamar itu. Kamu kenapa, Mas? Tanya Maisha ketika melihat Arlan memijat pelipisnya. Tidak apa-apa. Aku cuma merasa kepalaku sedikit sakit. Kamu butuh obat? Tidak perlu. Tolaknya. Ngomong-ngomong, aku merasa tidak asing dengan kamar ini. Kamu ingat sesuatu? Tanya Maisha penuh harap. Tidak. Aku tidak ingat apa-apa. Hanya merasa tidak asing saja. Senyum di bibir Maisha meredup saat itu juga. Jadi, apa yang mau Mas bicarakan denganku? Arlan menarik napas dalam. Sedikit ragu merasuk ke hati. Tetapi desakan Laura tadi berhasil menekannya. Ini tentang Laura. Oh, sudah kuduga. Maisha menatap suaminya, seolah sedang menunggunya berbicara. Sementara Arlan terdiam selama beberapa saat. Seperti sedang memilih sebuah kalimat yang tepat, agar tidak menimbulkan salah paham berkepanjangan. Maisha, kamu tahu semua ini terlalu mengejutkan bagiku. 3 hari lalu, aku adalah Devan. Tiba-tiba kamu datang dan merubah segalanya. Aku juga sulit menerima semua ini dan bingung kenapa ini semua terjadi. Aku mengerti kamu butuh waktu. Bukan hanya waktu, aku butuh pengertian kamu. Pengertian seperti apa yang kamu butuhkan dari aku, Mas? Beritahu aku saja apa yang diinginkan istri kamu itu. Kamu kesini pasti untuknya, kan? Tanya Maisha tanpa basa-basi. Arlan terhenyak. Maisha seperti dapat menebak isi pikirannya. Aku tahu kamu akan sulit menerima Laura sebagai istriku. Kalau memang kamu tidak suka Laura ada di rumah ini, aku dan Laura akan pergi. Maisha sama sekali tidak terlihat terkejut mendengar ucapan suaminya. Malah tersenyum tipis. 2
2 kali. Apa? Arlan bertanya dengan terbata. Perlahan Maisha mendongak menatap suaminya. Sudah 2 kali kamu membentakku karena membela Laura. Arlan merasa tubuhnya meremang. Mendadak hatinya kembali terasa seperti terimpit bongkahan batu besar. Mas Arlan, aku tidak akan menghalangi kamu kalau memang kamu ingin pergi dari rumah ini bersama Laura. Meskipun nada Maisha terdengar lembut, namun terasa sangat menusuk ke hati Arlan. Untuk kedua kali ia harus merasa hatinya sesak melihat pancaran penuh luka di mata istrinya itu. Bibirnya memang melukis senyum, tetapi matanya melukis luka. Dan Arlan tidak pernah tahan melihatnya. Lalu, apakah ia telah melakukan kesalahan besar? Pikiran Arlan semakin dipenuhi kebimbangan saat ini. Tapi, sebelum kamu pergi, aku ingin kamu membuktikan sendiri bahwa apa yang dituduhkan Laura kepadaku benar atau tidak. Maksudnya? Ayo ikut aku. Maisha menarik tangan Arlan keluar dari kamar. Arlan diam saja ketika Maisha menuntunnya menuju sebuah ruangan yang berada di lantai 1. Saat membuka pintu, Arlan baru sadar bahwa ruangan itu seperti sebuah ruangan untuk memantau keadaan rumah. Ada beberapa layar monitor di sana. Maisha lantas memutar rekaman CCTV yang mengarah ke dapur. Rekaman itu menayangkan detik-detik Maisha yang masih menggunakan setelan piyama dan kerudung memasak. Lalu kemudian Laura datang dan mengobrol sebentar. Awalnya tidak ada yang aneh dalam rekaman CCTV itu. Hingga akhirnya, Maisha menunjukkan rekaman yang mengarahkan ke ruang makan. Di mana sedang menata makanan di atas meja dan dibantu oleh Bi Wiwin. Berselang beberapa menit, ruang makan kosong. Baik Maisha dan Bi Wiwin tidak terlihat di sana. Mendadak bola mata Arlan membulat penuh. Terlihat dengan jelas Laura datang dengan mengendap-endap mendekati meja makan. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam sup dan pergi dengan tergesa-gesa setelahnya. Laura. Kedua tangan Arlan terkepal sempurna. Kini kebenaran terpampang nyata di hadapannya. Arlan merasa geram sekaligus malu atas tindakan Laura. Hal yang membuat napasnya terasa lebih sesak dibanding sebelumnya. Perlahan rasa bersalah menjalar. Arlan merasa hatinya seperti terjubit. Terlebih, ia sudah 2 kali membentak Maisha untuk kesalahan yang tidak dilakukannya. Bersambung.